Kembali kita mengkaji tema serial amalan hati setelah 10 pertemuan atau 11 pertemuan kita membahas tentang amalan hati yang bernama ikhlas. Mulai hari ini kita akan mengkaji amalan hati yang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu amalan hati yang diistilahkan dengan tafakkur. Apa? Tafakkur. Tafakkur ini adalah sebuah amalan yang sering diabaikan oleh banyak orang. Apalagi dengan banyaknya kegiatan, dengan padatnya aktivitas yang bersifat fisik, sehingga seseorang itu kurang menyempatkan waktu untuk bertafakkur. Padahal tafakkur ini adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, tafakkuru sa'ah khairun min qiyami laylah. Bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada tahajud semalam suntuk. Kenapa? Bertafakkur sesaat. Sesaat berarti sebentar. Itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini bukan sedang mengatakan bahwa tahajud itu tidak baik. Bukan. Tapi ini perbandingan antara dua ibadah. Baik. Apa makna dari tafakkur? Tafakkur artinya adalah proses berpikir. Apa? Proses berpikir. Karena tafakkur itu diambil dari kata fikr. Fikrun. Proses berpikir. Mendalam. Berarti enggak sekedar apa? Berpikir. Proses berpikir mendalam. Dengan akal dan hati. Proses berpikir mendalam menggunakan apa? Akal dan hati. Untuk apa? Ya. Untuk menemukan makna inti dan hakikat dari sesuatu. Saya ulangi. Apa itu tafakkur? Proses berpikir mendalam. Menggunakan akal dan hati. Untuk menemukan makna inti dan hakikat sesuatu. Jadi tafakkur ini adalah sebuah aktivitas yang melibatkan akal dan apa? Hati. Berarti yang bekerja saat itu bukan tangan, bukan apa lagi? Bukan kaki, ya, bukan. Apalagi mulut, bukan. Ya. Jadi yang bekerja saat kita menjalankan ibadah ini adalah akal dan hati. Akal dan hati ngapain? Akal dan hati ini berpikir. Merenung. Nanti kita akan bahas apa yang difikirin. Ya.
untuk menemukan makna inti dan hakikat sesuatu. Sesuatu itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Sesuatu yang kita pikirkan itu antara lain adalah alam semesta. Kenapa? Alam semesta. Yang biasa disilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Langit. Apa lagi? Bumi. Apa lagi? Manusia. Terus? Tumbuhan, hewan. Makanya di akhir surat Ali Imran ayat 191 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus napa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini salah satu ayat yang memotivasi kita untuk bertafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman itu senantiasa berzikir. Kapan? Qiyaman, ketika berdiri. Wa qu'udan, ketika duduk. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring. Berarti cirinya orang yang beriman itu zikir dalam segala kondisi. Terus ciri berikutnya apa? Wa yatafakkarun. Dan dia bertafakkur. Apa yang ditafakuri? Fi khalqis samawati wal ardh. Napa? Penciptaan langit dan bumi. Jadi orang yang bertafakkur itu untuk menemukan makna, inti dan hakikat sesuatu. Jadi ketika dia itu melihat langit, itu bukan hanya sekadar melihat, oh pantas mau bengi sumuk banget. Kenapa? Oh jebule mendung. Jadi bukan seperti itu yang diinginkan. Intinya itu bukan di situ. Tapi ketika kita melihat langit, kemudian kita bertafakkur, kita mikir, langit ini kan ambek banget ya. Kok bisa ya orang anak sakane? Lah terus yang nahan langit itu siapa? Kemudian dihasilkanlah pemahaman, oh pasti yang memegangi langit itu adalah sosok yang maha kuat, yang maha besar. Dialah sinten? Allah. Berarti kita merenungi alam semesta ini untuk mencapai sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa nggak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali sinten? Allah. Pagi-pagi kita ngelihat ke sebelah timur, apa yang kelihatan? Matahari, terbit matahari. Jadi orang yang bertafakur itu bukan hanya sekedar wih siapa? Apik banget. Terus cepet-cepet apa? Cekrik. Selfie. Terus pasang status. Hanya itu toh. Enggak. Levelnya orang beriman itu lebih tinggi. Begitu dia melihat matahari terbit, dia berpikir, ini sudah berapa lama matahari kayak gini?
Setiap jam sekian terbit dari timur, nanti sore, napa? Terbenam di barat. Ini sistem sudah berjalan berapa lama? Ping pinten? Sudah berapa kali? Mungkin jutaan atau mungkin miliaran tahun. Kok nggak pernah ya telat, kelalen gitu. Kayak dewek kelalen merupakan lampu karo mateni lampu. Pernah kelalen? Sering. Kok bisa ya matahari terbit dan terbenam, nggak pernah lupa, nggak pernah telat. Oh, ini pasti yang mengatur semua itu adalah zat yang maha teliti. Zat yang maha bijaksana. Yaitu sinten? Allah. Berarti orang yang beriman itu, kata guru kami, itu melek, gue udah melek walang. Napa? Melek walang. Itu adalah sebuah perumpamaan. Walang niku napa? Belalang. Belalang itu matanya besar apa kecil? Besar. Orang kur gede tok malah apa jenenge? Menjotok. Melotot keluar matanya. Sampai keluar. Jangan tahu. Indera penglihatan belalang itu lemah. Jadi belalang itu untuk mengindra sekelilingnya itu tidak mengandalkan matanya. Karena matanya lemah. Ini perumpamaan yang dibikin oleh guru kami, melek walang kuwi duwe mata tapi ora weruh. Si kepriwe duwe mata tapi ora weruh. Jadi dia itu punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Ini namanya tafakur alam semesta. Makanya ayat yang tadi saya baca, surat apa? Ali Imran ayat 191. Ditutup dengan kalimat apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana. Rabbana. Napa artinya? Wahai Rabb kami ya Allah. Langsung kesimpulannya adalah alam semesta ini nggak mungkin tanpa ada yang ngatur. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada twing. Nggak mungkin. Wah, alam semesta ini terjadi karena Big Bang. Big Bang ini kan apa? Ledakan apa? Besar. Coba jenengan bayangkan. Masuk akal nggak? Ledakan besar. Biar. Terus pecahannya rapi. Mungkin. Kayak gitu. Dua gelas ora? Tahu banting? Ora tahu. Alhamdulillah. Biasanya ujarku nek lagi tukaran apa? Banting gelas, banting piring gitu. Atau jatuh lah ya, jam banting lah ya. Pernah bawa gelas jatuh? Pecahannya berantakan apa? Rapi, presisi gitu. Ini berantakan kemana-mana. Alam semesta ini saya tanya sama jenengan bintang, bulan, matahari, planet. Itu rapi apa berantakan? Rapi nih. Sekian ribu tahun. Planet-planet dan bintang-bintang itu beredar di orbitnya. Dan peredarannya itu sangat rapi dan presisi. Kalau seandainya itu geser saja, setengah senti. Nopo? Tabrakan. Tubrukan antara bumi dengan apa? Dengan bulan, dengan matahari. Tapi apakah itu ada? Enggak. Kapan terjadinya? Nanti kiamat. Ketika sistem itu dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Kapan itu? Ketika hari kiamat. Ketika sistemnya itu
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat sistem tersebut. Tidak mungkin. Kita pakai logika, kita pakai akal. Alam semesta ini begitu rapi. Dan itu baru ngomongin tentang apa? Yang di luar yang jauh. Nggak usah jauh-jauh. Wa fi anfusikum. Afala tubsirun, kata Allah. Apakah kalian tidak merenungkan tubuh kalian sendiri? Tubuh kita ini rumit atau tidak? Rumit banget. Ada orang melihat robot takjub. Melihat awake dewek ora takjub. Kue aneh. Robot dengan manusia itu lebih rumit mana? Manusia. Sistem di dalam tubuh manusia itu luar biasa. Nggak ada ilmuwan yang bisa bikin kayak manusia. Jangan kayak manusia, kayak semut biar bisa. Sistem lo ya. Semut itu makan atau tidak? Makan. Minum atau tidak? Minum. BAB atau tidak? BAB. BAK atau tidak? BAK. Reproduksi atau tidak? Reproduksi. Jajal robot. Diombenin jajal. Konslet. Robotnya bisa mana? Orang bisa. Jadi kalau ada orang terkagum-kagum dengan ilmuwan yang bisa membuat robot, kenapa kita tidak terkagum dan takjub dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ilmuwan tersebut? Ya. Inilah yang namanya apa? Tafakkur. Ya. Untuk mencapai sebuah kesimpulan, yaitu kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu baru satu objek itu. Itu baru satu objek. Tafakkur alam semesta. Apakah tafakkur itu objeknya cuma alam semesta? Ya banyak. Di antara objek yang perlu ditafakuri adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat syar'iyah. Kauniyah niku alam semesta, syariah niku ayat Quran. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syariah. Jadi salah satu yang perlu untuk ditafakuri adalah ayat Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran niku, aja Quran asal napa? Khatam. Tapi sambil napa? Direnungi ayat-ayat tersebut. Ketika membahas tentang neraka, mandek disit, direnungi. Ketika membahas tentang surga, berhenti dulu, direnungi. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membaca Quran itu dangu Pak, suwe. Kenapa? Bolak-balik mandek. Atau jenengan gitu. Bolak-balik mandek. Iya pada mandeke, tapi mandeke kena ngapa gue sing membedakan. Nek kulo kali jenengan mandeke karena ngantuk. Terus apa maning? Ana WA mlebu. Ya, terus apa maning? Ana notifikasi Shopee. Ya, jadi mandek disit ndeleng ke ana penawaran apa ya. Bukan itu, Rasulullah SAW itu mandek karena ketemu ayat tentang surga. Beliau berhenti sejenak. Kemudian beliau berdoa. Allahumma inni as'alukal jannah. Berhenti dulu. Beliau tersentuh hatinya. Ketika membaca ayat tentang surga. Begitu indahnya. Maka beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Mandek di situ. Nanti nggak lama kemudian ketemu ayat tentang neraka. Begitu mengerikan siksaan neraka. Maka beliau sejenak berhenti. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Jadi mandek di situ. Kenapa? Karena tafakkur. Karena tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi, mentafakuri, merenungi isi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka sudah terkunci rapat?
Jadi seakan-akan wong sing maca Quran ora tadabbur kowe atine wis mati. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi objeknya tafakur niku napa? Alam semesta. Terus napa? Al-Quran. Terus kejadian yang ada di sekeliling kita. Si fulan meninggal dunia. Padahal tadi masih sehat walafiat. Kancane maning suwe banget lara. Ora mati-mati. Tafakur. Kok bisa ya? Orang yang merawat malah mati disit, sing dirawat orang mati-mati. Tafakur. Oh, berarti urusan hidup itu bukan di tangan manusia. Yang menentukan umur seseorang itu bukan manusia. Yang menentukan adalah sinten? Allah. Berarti kudu siap-siap. Gue gole gue nang kono. Gol niku napa? Tujuan. Jadi tujuannya gue ngono. Mati, hidup, lahir, lara, mari, mati. Oh, berarti umur ini bukan di tangan kita. Jangan merasa besar kepala ketika nggak pernah sakit. Ketika sehat walafiat. Karena kematian tidak melihat sehat dan tidak melihat sakit. Bisa saja ujuk-ujuk kita meninggal. Mulane siap. Jadi ada tujuannya tafakur itu. Ini kita baru bahas makna, nggih. Masih panjang pembahasannya. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.